Lain halnya di jalur Pantura. Kalau di jalur tol, pemudik selamat semua, meski ada yang dievakuasi. Kalau di Pantura, bahkan sampai ada timbul korban jiwa. Sebelumnya gue ucapin selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankan. Jujur, gue tag video ini pada bulan puasa. Cuma nanti uploadnya kapan masih belum tahu. Cuma yang pasti udah lewat lebaran. Jadi jangan bingung nanti pas gue upload kok baru ngomongin puasa. Indonesia memiliki tradisi tersendiri ketika bulan Ramadan. Ya, selain jadi banyak takjilan dan pasar kaget, tradisi mudik sudah seperti rutinitas tahunan. Sudah 2 tahun, tradisi mudik dilarang oleh pemerintah demi menekan kasus sebaran COVID-19. Nah, begitu pemerintah umumin kalau mudik tahun ini tidak dilarang, pasti antusias semua kan? Nah, di video kali ini, gue mau ngebahas tentang tragedi mudik yang pernah terjadi di Indonesia. Kalau lu masih inget, dari berita atau malah menjadi salah satu korban kemacetan mudik tahun 2016, ada namanya tragedi kelam tol Brexit atau Brebes Exit yang sampai menelan belasan korban jiwa. Parah sih emang. Kalau gitu langsung aja kita bahas tragedi mudik di tol Brexit tahun 2016. Wah, bentar lagi puasa nih. Mudik nggak ya tahun ini? Cek tiket ah. Biasanya kata-kata itu sering kita dengar ketika menjelang bulan puasa. Ya, memang momen mudik itu yang ditunggu sebenarnya khususnya bagi para perantau yang jauh dari kampung halaman. Meskipun dalam setahun mungkin kita sudah berapa kali pulang kampung. Cuma beda aja, kayak ada vibes-nya kalau mudiknya pas lebaran. Kayak nggak afdol aja gitu. Mudik kali ini mau cus naik apa nih? Apapun kendaraannya, ingat selalu mudik. Cuma nggak enaknya momen mudik lebaran itu, harga-harga tiket, mau itu tiket bus, kereta atau pesawat pasti lebih mahal. Ya sebenarnya wajar aja sih, karena supply and demand kan, permintaan yang tinggi. Makanya biasanya orang lebih prepare ke arah situ, termasuk gue juga kalau mudik. 30 hari sebelumnya sudah pesen tiket via online. Amankan posisi dulu. Kalau kita mau beli tiketnya misal H-7 lebaran, ya udah kelar. Dijamin gak akan dapat tuh tiket. Paling tiket bus, karena on the spot biasanya belinya kan. Pengalaman pribadi nih. Oke, mungkin itu intermezzo dikit ya. Sekarang kita masuk ke topik utamanya. Kalau lu inget, tahun 2016 itu adalah tahun yang gak akan terlupakan dalam sepanjang sejarah Indonesia. Mudik via tol Brebes Exit atau biasa dikenal Brexit. Tahun 2016 adalah tahun pertama tol Trans Jawa dibuka hingga Brebes Timur. Gimana gak antusias warga? Harapannya kan bisa memangkas waktu perjalanan dan tidak macet seperti jalur utara atau selatan yang biasanya dilalui. Tapi ternyata harapan hanya sekedar harapan. Kemacetan di pintu keluar tol Brexit itu parah banget. Bahkan ada yang sampai 51 jam di jalan. Kalian bisa bayangin ya, kalau naik bus duduk 2 jam aja rasanya lama banget. Ini 51 jam loh, gimana nggak lemes coba? Dikutip dari CNN Indonesia, kemacetan pada tol Brexit disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, sempitnya ruas jalur keluar tol Brexit. Jalur menyempit, jadi auto terjadi penumpukan. Nah, saat itu loket pembayaran gerbang tol ada 9, tapi ruas jalur hanya mampu menampung 2 mobil.
Ya. Ini bisa dilihat ya, luasnya cukup 2 mobil. Kayak percuma gitu aja, ada loket banyak jadinya. Ini adalah pantauan udara pada hari Sabtu pekan lalu saat kendaraan macet hingga belasan kilometer menuju gerbang tol Brebes Timur. Jumlah kendaraan yang ingin keluar dari gerbang tol Brexit ini melonjak 5 kali lipat. Ditambah penyempitan jalan di saat mobil memasuki simpang Brebes. Lengkap sudah faktor-faktor pendukung kemacetan di pintu tol Brebes Timur. Kedua, karena adanya pertemuan arus kendaraan antara arus dari Pantura Cirebon dengan arus pintu keluar tol Brexit. Jadi yang udah berhasil keluar dari pintu tol Brexit masih belum bisa lega karena masih ada next level kemacetan selanjutnya. Ini ibarat main game, kita harus ngelawan Raja 1, Raja 2 sampai Raja terakhir. Seperti yang Anda lihat ini, saudara, kami gambarkan situasi di Simpang Brebes di jalur arah ke Tegal, di mana pemudik ingin melanjutkan perjalanan menuju timur Pulau Jawa, seperti Pemalang dan juga Semarang. Di sana mobil yang keluar dari tol Brebes Timur akan bertemu dengan pemudik lainnya di jalur Pantura Lama. Ini menambah kepadatan arus kendaraan di jalur Pantura Lama Brebes yang berisi 3 jalur. Ketiga, penumpukan pada SPBU sebelum pintu tol Brexit. Jadi orang-orang pada ketakutan akan kehabisan bensin karena macet. Makanya satu-satunya SPBU sebelum tol Brexit diserbu para pemudik, yang menyebabkan antrian panjang sampai memenuhi ruas jalan tol. Selain itu di jalur Pantura terdapat pasar tumpah. Ya udah, kelar. Tol macet karena SPBU, Pantura macet karena pasar tumpah. Aduh. Darurat bahan bakar yang terjadi di wilayah Brebes ini pun membuat pihak Pertamina membatasi pembelian setiap orang. Setiap orang hanya bisa mendapatkan 5 liter. Karena kepadatan lalu lintas. Keempat, yaitu waktu mudik yang serentak. Jadi dalam satu tanggal, saat itu para pemudik yang berasal dari pegawai swasta, ASN dan lain-lain berbarengan mudik dan berpikiran sama, yaitu nyobain tol Trans Jawa yang baru pertama dibuka. Dari pengalaman pertama jadinya kan? Volumenya bertambah 3 kali bertambah. lipat. Artinya kan kalau kita bicara soal kita katakan tol baru, masyarakat tentu ingin merasakan tol yang disebut-sebut bisa mempersingkat jarak tempuh mereka. Katakan Mulai seperti dari itu. Nah, dari keempat faktor tersebut, terjadilah tragedi kemacetan terparah di Indonesia. Masih dikutip dari CNN Indonesia, menurut Kapolri Jenderal saat itu, Badrudin Haiti, tahun 2016 menjadi tahun terberat juga bagi para polisi dan juga jasa marga. Selama 2 hari 2 malam, kemacetan tetap tidak bisa diurai juga. Kemacetan yang terjadi di jalur Pantura lebih dari 20 km, sedangkan di jalur tol lebih dari 25 km. Gila. Kemacetan ini membuat kelelahan para pemudik, sehingga banyak para pemudik yang dievakuasi ke rumah sakit atau posko kesehatan. Kebanyakan pemudik yang dievakuasi adalah bayi yang terserang demam, manula, dan pemudik yang terkena serangan jantung. Lain halnya di jalur Pantura. Kalau di jalur tol, pemudik selamat semua, meski ada yang dievakuasi. Kalau di Pantura, bahkan sampai ada timbul korban jiwa. Dihitung korban jiwa yang timbul saat itu mencapai 17 orang. Kenapa sampai ada korban jiwa? Informasinya dikarenakan jalur Pantura sulit diterobos evakuasi, sehingga penanganan pun terlambat. Kata-kata korban meninggal ini disebabkan karena serangan jantung, kelelahan, dan keracunan karbon dioksida. Ini segera informasi aja, gua kutip dari Detik Health. Kalau kita terlalu lama berada dalam ruangan tertutup, dalam case ini adalah mobil, serta pemakaian AC yang terus-menerus, akan menurunkan kadar O2, serta naiknya CO2. Ya, sebenarnya CO2 ini tidak beracun dalam konsentrasi rendah. Tapi jika kadarnya meningkat, serta sirkulasi kurang baik, menjadi sangat berbahaya. Ditambah gas CO2 ini tidak berbau dan tidak berwarna. Ya sehingga tahu-tahu kita lemes, disangkanya tidur, ya lewat udah. Cerita horor yang dialami pemudik gak cuma sampai situ aja. Bensin, makanan, obat-obatan,
dan kamar kecil jadi masalah pendamping. Kalian bisa bayangin kan, kalau kita lagi kena macet di tol, terus lapar, dan pengen buang air, ditambah bensin mau habis, mau gimana coba? Pada tragedi tol Brexit saat itu, banyak pedagang asongan yang menjual makanan kayak pop mie di jalan. Mau di tol atau di Pantura itu ada. Cuma harganya ya tahu sendiri. Konsep supply and demand dipakai lagi. Ditambah ya kayak nggak ada pilihan. Beli pop mie seharga 30.000 atau nahan lapar. Aduh, serba salah ya. Itu baru persoalan makanan. Persoalan lainnya yaitu bensin. Karena jarak pom bensin yang jauh, ditambah nggak bisa gerak juga, akhirnya banyak warga setempat yang dadakan menjual bensin eceran. Harganya paling murah 50.000 per liter, 5 kali lipat harga normal. Ya, kondisi ini mau nggak mau dibeli daripada mobil mogok. Di Pantura banyak mobil mogok karena kehabisan bensin. Diparkirkan seadanya di pinggir jalan. Nah, akhirnya menjadi salah satu penyebab tambahan kemacetan. Aduh. Kalau di jalur Pantura, banyak rumah-rumah dadakan yang menjadi toilet umum. Bahkan sampai nggak ada jeda loh. Kiri kanan rumah itu jadi toilet umum semua. Salah satu narasumber bercerita, pernah istirahat dan makan di salah satu rumah warga. Tapi ternyata malah bumerang. Karena untuk kembali ke jalan raya saja butuh 2-3 jam. Buang air kecil pun dimanfaatkan oleh warga dengan membuat toilet dadakan. Ini dia toilet dadakan yang bisa Anda lihat. Modelnya gampang ini ya, Ibrahim, ada terpal, bambu, beberapa ember. Nah, toilet dadakan ini pun langsung jadi dan banyak dimanfaatkan oleh para pemudik yang terjebak macet. Nah, ada juga yang saking nggak kuat macetnya, ada yang keluar tol Kanci, yaitu pintu keluar tol sebelum Brexit. Tapi ternyata meski muter-muter nyari jalan alternatif, semuanya macet parah. Ini seperti situasi maju kena, mundur kena. Nggak bisa Pak, tiadakan lagi Pak, kesana Pak. Kayaknya itu aja bahasan video kali ini. Tambahan ada plot twist-nya juga. Gue merupakan salah satu dari pemudik tahun 2016. Menggunakan bus dari Depok menuju ke Jogja. Bus gue lewat Pantura dan terjebak hampir 48 jam di jalan. Jadi gue bukan ngebayangin ya, tapi benar-benar ngerasain kemacetan saat itu. Dari kondisi bus, AC-nya dimatiin demi hemat bensin, ada bayi yang nangis di dalam bus, beli pop mie mahal, dan cicip toilet umum juga pastinya ya. Itu rasa stres, kesel, sampai mau nangis pun terasa semua. Ya, pengalaman yang gak mau gue terulang lagi itu. Aduh. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini tentang tragedi kemacetan tol Brexit tahun 2016. Kalau sekarang sih udah enak. Tahun lalu gue juga ke Jogja lancar jaya. Ya semoga tahun ini aman dan lancar juga ya. Kalau gitu gue ucapin selamat mudik ke kalian semua. Stay safe. Patuhi protokol kesehatannya. Biar gimana COVID-19 juga masih ada. Oh ya, barangkali ada dari kalian yang punya pengalaman serupa seperti yang gue alami. Bisa banget share ceritanya di kolom komentar. Mohon maaf jika gue ada salah. Dan juga jika kalian punya pendapat lain, silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kalau lu suka video gue kali ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. So, see you next video.